Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai salah satu paper yang berjudul Analisis Perilaku Verbal Pemain Mobile Legends berusia 13 hingga 17 tahun secara daring. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok, dimulai dari yang pertama bertugas. Jadi pendahuluannya, di era digital ini tidak terbatas internet bagi manusia, di mana internet itu sudah seperti kebutuhan bagi manusia. Jadi menurut APJII tahun 2018 itu pengguna internet umur 10-14 tahun mencapai angka 66,2%, sedangkan umur 15-19 tahun mencapai 91%. Jadi rentang umur 13 hingga 17 tahun ini termasuk ke dalam data yang telah disebutkan. Angka survei tersebut ini dikatakan pun cukup tinggi untuk kategori umur anak sekolah. Yang mungkin penggunaan internet diperlukan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran. Media sosial ini selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi antar pengguna, pada umumnya adalah tempat untuk mengekspresikan diri. Berperan besar untuk melakukan personal branding, yang mana tujuannya membentuk eksistensi yang diharapkan dan mungkin belum pernah diwujudkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berangkat dari hal tersebut, media sosial memungkinkan menjadi wadah atau alat untuk bertemunya antar individu dengan minat dan karakteristik yang sama. Fandom adalah subkultur kolektif yang terdiri dari penggemar berbagai media yang memiliki minat sama dan hal tersebut menjadi dasar identitas komunal mereka. Budaya fans atau nama lainnya disebut fandom ini sudah menjamur di media sosial. Ada banyak kategori komunitas fandom yang terdapat di media sosial. Berdasarkan data APJI 2018 yang sama, bermain game merupakan konten internet hiburan kedua yang paling sering dilakukan atau dikunjungi setelah menonton film atau video. Hal ini mendukung untuk memungkinkan banyaknya komunitas terkait game online, mulai dari interaksi terkait strategis permainannya hingga melakukan transaksi jual beli online terkait barang atau item untuk menambah citra permainan menjadi level yang lebih tinggi. Lanjut, berdasarkan data dari APJI tahun 2018, media sosial yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia adalah Facebook sebesar 50,7%. Ditambah data mulai statistika, Indonesia menempati peringkat 3 sebagai pengguna platform Facebook terbanyak di dunia. Perkembangan komunitas game online ini di platform Facebook menjamur di kolom pencarian dan tiap laman grup komunitas tersebut memiliki pengikut atau pengguna yang aktif, terutama pada jenis game online MOBA atau yang biasa disebut dengan multiplayer online battle arena. Salah satu game online yang menerapkan konsep ini adalah Mobile Legends. Fandom game online Mobile Legends yang ada di Facebook terbilang aktif berdasarkan jumlah pengikut, jumlah yang menyukai unggahan, dan jumlah yang berinteraksi di kolom komentar dan live streaming. Bermain game online ini juga teridentifikasi sisi positifnya, diantaranya dapat menginspirasi perilaku prososial, menemukan kreativitas melalui strategi permainan, serta memperluas konsep diri dan membangun koneksi sosial. Tetapi selain itu ada sejumlah alasan bahwa game online ini dapat mempengaruhi penyesuaian psikososial anak secara negatif. Berfokus pada dampak buruk mental anak yang terganggu, mengarahkan pada perilaku berbentuk seperti produk dari perilaku verbal agresif yang berupa kata-kata kotor sembarangan dan tidak layak untuk disebutkan selama melangsungkan permainan game online Mobile Legends. Dengan menelusuri setidaknya 5 video dari salah satu platform media sosial YouTube, diduga hal tersebut dipicu dengan tidak stabilnya emosi pengguna dalam menghadapi kegagalan-kegagalan kecil selama permainan yang mungkin akan memberikan dampak kekalahan di akhir penyelesaian permainan. Perkembangan yang terjadi dalam komunitas game online ini pada awalnya mungkin memiliki sikap tidak acuh terhadap pemain atau anggotanya yang berkata-kata kotor. Diduga penyebabnya karena merasa wajar untuk melakukan hal tersebut demi melepaskan emosi. Dan perlahan hal tersebut berujung menjadi sebuah kebiasaan umum yang sudah ditolerir dengan sesama komunitas. Kondisi ini dikatakan menjadi sumber masalah karena mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar merupakan hal yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini disusun guna menganalisis bagaimana sikap perilaku verbal agresif pemain Mobile Legends dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat luas dengan harapan dapat mengurangi tingkat frekuensi perilaku verbal agresif tersebut di akhir penelitian. Kemudian untuk alur metode penelitiannya, yang pertama adalah pengumpulan data dari analisis tagar dan pencarian akun. Kemudian ada pengamatan aktivitas, kemudian pengelolaan data, lalu dianalisis datanya dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi. Nah, di sini menganalisa perilaku
anak usia 13 sampai 17 tahun yang sedang bermain Mobile Legends, dan pengamatannya dilakukan selama 1 bulan dalam bermain Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook untuk mengamati unggahan-unggahan serta komentar yang mereka kirim di media sosial. Selanjutnya untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi, kategorisasinya dari umur 13 sampai 17 tahun. Kemudian ada teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, pertama penyajian data, kedua penarikan kesimpulan, ketiga dan verifikasi, keempat. Tools yang digunakan untuk menganalisis data adalah analysis.io, dan keabsahan data dapat dilihat dari durasi pengamatan yang pertama, kemudian kedua tingkat kecermatan dalam penelitian, kedua dan yang ketiga menggunakan referensi dari paper dan jurnal. Kemudian untuk sampel yang digunakan pada penelitian paper ini ada 28 akun yang seperti yang sesuai dengan usia 13 hingga 17 tahun pemain Mobile Legends, di mana terdapat 10 yang berasal dari platform YouTube, 10 yang berasal dari platform Instagram, 5 yang berasal dari platform Facebook, dan 3 yang berasal dari platform Twitter. Selanjutnya ialah hasil dari pembahasan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif tentang perilaku verbal usia 13 hingga 17 tahun. Teknik analisis yang digunakan itu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data dilihat dari durasi pengamatan. Akun media sosial yang dipakai itu Facebook, Instagram, dan YouTube untuk dianalisis untuk mendapatkan perilaku verbal online dari setiap pemain. Permainan Mobile Legends adalah permainan yang memberikan interaksi kepada pemainnya, baik interaksi pada sistem maupun interaksi sosial antar pemain layaknya di dunia nyata. Terus fiturnya ada ghost, operators, and feedback. Nah, untuk scroll sama. Tahapan awal pengumpulan datanya itu dari media sosial para pemain Mobile Legends. Itu pakai dari Facebook dengan tagar Mobile Legends Indonesia dan Instagram. Terus cari akun game streaming pada YouTube. Yang dianalisis itu akun komunitas, bukan akun pemain. Nah, terus yang pertama itu analisis tagar Mobile Legends Indonesia pada Instagram untuk melihat tanggapan pengguna Instagram mengenai tagar tersebut menggunakan tools analisa.io. Hasil yang dapat berupa tagar lain yang digunakan bersamaan dengan tagar Mobile Legends Indonesia dalam satu unggahan. Selain itu, dapat mengetahui kata-kata yang sering digunakan dalam caption unggahan yang menggunakan tagar Mobile Legends Indonesia. Untuk tagar Mobile Legends Indonesia dan unggahan pada Instagram tidak terdeteksi kata-kata kasar maupun yang berbau sara. Karena yang diunggah ke Instagram itu cuplikan permainan Mobile Legends, bukan keseluruhan permainannya. Cuplikan hanya ditampilkan saat permainan berlangsung lancar sehingga tidak memancing keributan. Selain itu, unggahan pada media sosial, Instagram memuat informasi tentang penjualan karakter maupun turnamen Mobile Legends. Ini gambar 2, contoh hasil analisis dengan tools analisa.io, dan gambar 3, hasil analisa.io berdasarkan hashtag. Gambar 4 merupakan hasil analisa.io tentang kata yang sering digunakan. Tahapan selanjutnya pada pengumpulan data dalam analisis menggunakan verbal kasar berdasarkan aktivitas pemain di media sosial dengan topik Mobile Legends. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari komentar maupun thread dari berbagai media sosial seperti Instagram dan YouTube. Berikut ini diagram kata-kata kasar yang sering dipakai dalam komentar. Gambar 5 merupakan diagram persentase kata agresif yang sering digunakan. Jadi diagram di atas menampilkan persentase kata-kata mana saja yang sering kali digunakan. Dapat dilihat dari diagram tersebut, kata-kata yang memiliki persentase paling besar yaitu merupakan kata anjir dengan persentase 22%. Urutan selanjutnya ditempati oleh kata-kata yang lain. Kata-kata kasar lain yang dilontarkan bervariasi dari 20% hingga di bawah 1%. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, pemain sering menggunakan kata agresif yang terlihat menunjukkan bahwa pemain menikmati pemain tersebut, meskipun muncul emosi negatif. Namun hal tersebut tidak menjadikan pengalaman tersebut negatif. Emosi negatif inilah yang menyebabkan para pemain mengeluarkan kata-kata yang cukup kasar untuk dilontarkan.
Emosi negatif terjadi karena pemain mengalami kesulitan dalam bermain, misalnya bertarung dengan lawan yang sulit, hingga pada akhirnya dampak yang berbentuk dari hasil pertarungan dalam game adalah hasil, yaitu menang atau kalah. Meskipun pemain mengalami kekalahan, hal tersebut tidak memunculkan efek negatif kepada pemain. Lewat kekalahan tersebut, pemain dapat memotivasi dirinya untuk memainkan kembali agar mendapatkan kemenangan. Lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian dan analisis fenomena yang terjadi pada anak usia 3-7 tahun yang bermain permainan Mobile Legends, dapat disimpulkan bahwa perilaku verbal anak pada rentang usia tersebut mengalami kecenderungan ke satu arah. Efek dari permainan Mobile Legends menyebabkan perilaku verbal yang cenderung negatif dan bersifat agresif. Ini dikarenakan pemain terlalu terbawa suasana sehingga saat bermain ada sesuatu yang membuat kesal pemain saat bermain dengan orang lain secara spontan mengeluarkan kata-kata kasar. Namun, tidak semua pemain dalam rentang usia tersebut memiliki kecenderungan ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai metode yang tepat untuk mengubah pola kebiasaan anak untuk menggunakan kata-kata kasar saat memainkan permainan Mobile Legends. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai paper analisis perilaku verbal pemain Mobile Legends berusia 13 hingga 17 tahun secara daring. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.